Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, seperti yang kita lihat di kamera ini, bahwa pendeta Saifuddin Ibrahim ini semakin ngelantur kemana-mana. Bahkan mulai dari suku Madura, sekarang dia mulai mencemooh atau menghina suku Bima itu sendiri. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya tidak layak bagi seorang pendeta mengatakan hal-hal seperti ini. Dulu sebelum Saifuddin Ibrahim ini masuk Kristen, dia itu tidak pernah kontroversial. Artinya dia itu sedikit terpujilah akhlaknya sebelum dia memasuki kekristenan. Namun setelah menjadi pendeta, kenapa Saifuddin ini menjadi sangat beringas dan semua dihina seperti yang pendeta katakan ini. Ini menurut saya ini adalah sudah membentuk sebuah karakter pada diri si Saifuddin ini sendiri gitu. Karena ketika dia itu muslim, orang ini sangat akhlak, bahkan nyaris tidak terlihat akhlak buruknya sama sekali gitu. Namun setelah menjadi seorang pendeta, ternyata orang ini sangat menghina, ucapannya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Karena dia sudah mulai menyinggung para pejabat-pejabat, menyinggung suku-suku dan seterusnya, termasuk suku Madura dan Bima juga gitu. Nah, ini sudah mulai keterlaluan menurut saya. Bahkan bukan hanya itu, pendeta Saifuddin ini juga menghina ayat-ayat di dalam Islam, ayat-ayat Al-Quran seperti itulah. Pendeta Saifuddin ini mulai masuk ke ranah kitab sucinya orang Islam, padahal dia itu adalah seorang pendeta gitu loh. Nah, ini menurut saya adalah perbuatan atau akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Nah, bagi orang yang mendukung orang ini yang bernama Saifuddin ini, menurut saya kalau jika banyak orang yang mendukung Saifuddin, berarti karakter daripada agamanya sudah tidak baik seperti itu. Kenapa? Karena mendukung orang yang sangat menghina dan sudah mencampur urusan orang lain seperti itu. Contohnya mencampuri urusan di dalam ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Nah, sebenarnya seandainya Saifuddin ini mau terbuka gitu loh, ajaklah dialog semua tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ajaklah para ulama dialog secara terbuka gitu loh. Kalau memang dia itu bukan orang pecundang seperti itulah, ungkapkan bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran seperti ini, ajak dialog secara terbuka. Jangan main ngomong di belakang, memfitnah dan seterusnya. Itu adalah pekerjaan orang-orang yang menurut saya cuman dikerjakan oleh pecundang saja gitu. Nah, saya berharap ketika menjadi seorang pendeta, Bapak Saifuddin ini janganlah menjadi orang yang menjadi pecundang seperti itu. Kalau memang dia ingin dialog dan membuktikan ucapannya, silahkan berhadapan dengan ulama dan tantang para ulama-ulama ini. Ajak dialog para ulama-ulama ini, bagaimana Saifuddin ini membuktikan. Nanti di sini akan ketahuan bahwa betapa bodohnya pendeta Saifuddin ini. Seperti itulah. Yuk kita saksikan bagaimana ucapan-ucapan Saifuddin di dalam video ini. Orang Bima bilang, lu jangan menghasut, jangan bikin orang Bima marah. Itu orang Bima biasa, orang Bima. Mulai dari bupatinya itu sampai orang rendahannya itu. Orang Bima itu manusia emosional. Bahkan ada itu pengacara itu lapor saya di
Novel, si Firdaus. Firdaus katanya sudah melaporkan saya ke Kapolres. Kecil Firdaus, kamu mau pansos gara-gara sama-sama Bima. Si Firdaus ini ketemu saya di Jakarta Selatan di pengadilan waktu itu. Saya urus KC, dia urus apalah, biasalah itu. Pengacara Bima itu ya paling ya cari itu istri. Orang Bima, nggak ada orang Bima yang istrinya satu. Kalau nggak 3 ya 5. Itu orang Bima. Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim bikin malu orang Bima? Enggak. Orang Bima pada bikin malu. Emang bangsa bikin nggak punya malu? Orang Bima tak punya malu. Bima tak malu. Orang Bima nggak punya malu. Qurannya masih ada. Ya, Firdaus, cabut laporanmu itu, Firdaus, supaya hidupmu terhormat dan kamu akan baik-baik saja adanya. Dia ngajak debat lagi dengan saya, Firdaus. Otak orang Bima, aku turunan dari Raja Bima. Saya raja segala raja. Saya turunan Yesus Kristus. Beda turunan kamu. Pantas saja nggak mampu. Tolong ya Firdaus, cabut laporanmu itu supaya tidak melukai hubungan darah Bima. Kalau kamu benar orang Bima, Firdaus, cabut. Nah, kembali lagi bahwa Nah, jelas kan Pendeta Saifuddin ini sangat tidak menghargai orang-orang Bima. Bahkan Pendeta Saifuddin ini mengatakan orang Bima itu memang suka penikah 3 sampai 5 dan seterusnya. Ini menurut saya adalah sesuatu yang menyinggung sebuah suku gitu loh. Ini tidak bisa ditolerir lagi ya. Pendeta Saifuddin ini dulunya ketika masih dia itu menjabat sebagai seorang muslim lah. Dia itu ketika menjadi muslim dia itu tidak pernah kontroversial seperti ini gitu loh. Namun setelah dia itu menjadi seorang pendeta, ternyata akhlaknya berubah menjadi tidak terpuji seperti ini. Ini adalah menunjukkan kualitas daripada agama itu sendiri. Nah, ketika banyak orang misalkan yang mendukung pendeta Saifuddin ini, misalkan jemaat-jemaatnya didukung oleh jemaat-jemaatnya, ini menandakan bahwa kualitas agamanya memang seperti itu gitu loh. Saya harap kepada saudara-saudara yang non-muslim janganlah mendukung pendeta-pendeta yang semacam ini. Ini menurut saya hanyalah orang yang tidak punya ilmu. Orang ini adalah orang bodoh menurut saya. Apalagi sampai masuk kepada ranah kitab sucinya umat Islam. Kalau memang pendeta ini mempunyai ilmu, mempunyai kemampuan untuk mengungkap Al-Quran, silahkan ajak dialog orang Islam, ulama-ulama di Indonesia ini. Saya yakin pasti akan malu pendeta ini gitu loh. Karena apa? Karena terlihat kebodohan pendeta ini sendiri. Seperti itulah. Menurut saya orang ini adalah bodoh dan tolol. Sungguh bodoh dan tolol umatku itu. Seperti itulah. Yuk kita lanjut. Bagaimana ocehan Saifuddin Ibrahim ini selanjutnya. Contohnya surat kedua ayat 191. Mullah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Tuh. Jadi kalau lihat orang beda agama
Nah, Bapak Saifuddin ini mengatakan surat Al-Baqarah atau surat kedua ayat yang ke-91. Padahal di sini surat Al-Baqarah surat kedua ayat 91 itu berbunyinya nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Itulah yang tergambar di dalam surat yang kedua ayat yang ke-91. Di sini tidak ada sama sekali menyinggung masalah membunuh. Karena Bapak Saifuddin tadi mengatakan bahwa surat yang kedua ayat 91 itu mengatakan seperti itu. Saya ulangi lagi ya. Kalau Bapak Saifuddin mengatakan surat Al-Baqarah atau surat kedua ayat yang ke-91 itu berbunyi seperti ini. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabli in kuntum mu'minin. Seperti itu. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar-benar kamu orang-orang yang beriman. Nah, kalimat ini Saifuddin mengatakan bunuhlah orang yang beriman dan seterusnya. Ini ayat surat kedua di dalam surat kedua ayat yang ke-91. Nah, di sini menjelaskan katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar-benar kamu orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad ini disuruh mengatakan kepada orang-orang Yahudi gitu loh. Ini Nabi Muhammad ini mengatakan kepada orang Yahudi, intinya begini ya. Orang Yahudi, kenapa kamu dulu membunuh orang Yahudi, kenapa kamu dulu membunuh para nabi? Jika kamu memang benar-benar orang beriman. Itulah yang tergambar di dalam surat kedua ayat 91 ini. Nah, disinilah kebodohan Bapak Saifuddin Ibrahim. Jadi saya semakin jelas bahwa ketika pendeta Saifuddin Ibrahim ini masuk ke Kristenan, dia itu akhlaknya semakin tidak terpuji gitu loh. Bahkan dia itu hanya tukang fitnah semata, seperti itulah. Ayat ini sama sekali tidak menyuruh orang beriman itu membunuh. Orang Islam disuruh membunuh orang Kristen dan seterusnya. Tidak. Ayat ini tidak membicarakan seperti itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW disuruh mengatakan kepada orang Yahudi itu, Kul, katakanlah Muhammad, kenapa kamu dulu membunuh para nabi gitu loh. Jadi Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada orang-orang Yahudi itu bahwa kalau kamu memang beriman, kenapa kamu membunuh para nabi terdahulu? Hei Yahudi, kenapa kamu membunuh para nabi terdahulu? Nah, seperti itulah konteks ayat yang Bapak Saifuddin maksudkan gitu. Nah, ini menurut saya Bapak Saifuddin ini semakin ngawur, semakin melantur, dan ternyata setelah menjadi seorang pendeta dia hanya menjadi menjadi seorang tukang fitnah saja gitu. Jadi Bapak Saifuddin Ibrahim ini tidak ubahnya hanya tukang fitnah dan tukang gosip. Dulu ketika masih Islam, dia itu tidak pernah kontroversi, tidak pernah bahwa dia itu misalkan menghina dan seterusnya, menghina suku-suku dan seterusnya.
atau menghina agama, tidak pernah dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Tetapi setelah menjadi pendeta, nah orang ini suka menghina, suka memfitnah seperti itu. Bahkan masuk ke dalam ranah-ranah kitab suci umat Islam gitu loh setelah menjadi pendeta. Nah, ini menurut saya adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji, suatu perbuatan yang sangat tercela. Ini kalau ada orang misalkan non-Islam atau Islam sekalipun mendukung Saifuddin Ibrahim ini, berarti itu sudah menjadi karakter agamanya memang seperti itu. Begitulah. Karena kalau ada orang Kristen banyak mendukung kepada Saifuddin Ibrahim, ya seperti itulah karakternya agama mereka. Seperti itu. Ini menurut tanggapan saya, ini menurut pendapat saya. Karena apa? Karena seperti di dalam Islam ya. Kalau misalkan orang itu sudah tidak mempunyai moral seperti ini di dalam ajaran Islam, apalagi itu misalkan titel ulama. Kalau di dalam ajaran Islam, kalau pendapatnya para ulama itu salah, maka tidak akan pernah dibenarkan oleh siapapun. Gitu. Nah, kalau pendapatnya itu hanya sesuai atau mengikuti nafsunya saja, maka di dalam ajaran Islam itu tidak akan ditolerir, itu tidak dibenarkan seperti itu. Dan tidak akan pernah ada orang Islam yang mendukungnya gitu. Nah, ini kalau kalau saya lihat Bapak Saifuddin ini kok malah banyak yang mendukung gitu loh. Ketika omongan-omongan Saifuddin ini kontroversial, ternyata banyak pendukung-pendukung jemaat-jemaatnya Saifuddin Ibrahim ini. Apakah memang seperti ini karakter seorang pendeta atau gimana gitu loh. Nah, ini yang menjadi PR bagi pemuka-pemuka agama gini. Pemuka agama bagi yang non muslim. Karena apa? Karena karakternya Saifuddin Ibrahim ini sudah jelek menurut pandangan saya yang saya analisa seperti itu. Nah, bagaimana pendapat anaknya tentang ayahnya sendiri? Nah, di sini yuk kita lihat komentar atau pendapat anaknya Saifuddin Ibrahim mengenai tentang ayahnya itu. Bagaimana pendapat Saddam Hussein ini? Yuk kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum saudaraku Mas Saddam Hussein bin Abraham Moses atau Saifuddin Ibrahim. Apa kabar Anda hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Dokter Lutfi sedang sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Hidayah Allah masih bersama kita ya. Alhamdulillah. Insyaallah sampai akhir hayat. Amin. Tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tamutunna illa wa antum muslimun. Mas Saddam, terkait berita-berita yang sedang hangat ya saat ini, apa harapan Mas Saddam khususnya terhadap pendeta Saifuddin Ibrahim, ayah anda Mas Saddam, maupun terhadap umat secara keseluruhan? Ya, bismillah. Untuk Abi yang kami saat ini juga, kami harus jujur bahwasanya beliau adalah sosok yang kami cintai. Kami banggakan dan tidak pernah bisa dipungkiri bahwasanya beliau adalah ayah daripada biologis 3 anak ini, termasuk saya gitu. Kemudian setelah daripada itu kami ingin Abi dan berhenti untuk melakukan penghinaan tersebut gitu kan, dan juga mensudahi, menutup buku rapat-rapat, kemudian lisan rapat-rapat terhadap penghinaan seperti itu. Karena satu, untung bagi beliau sendiri tidak ada, apalagi untuk umat seperti itu. Karena kita sebagai muslim memiliki prinsip khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Yang terbaik daripada untuk manusia yang sekalian adalah yang paling berguna seperti itu. Yang lain betul Bapak. Masih ada harapan, keinginan Mas Saddam sebagai putra Pak Saifuddin Ibrahim agar Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim kembali bertaubat dalam pangkuan Islam? Tentu saja itu yang kami rindukan, itu yang kami harapkan gitu. Cuman insya Allah manusia bukanlah pemberi hidayah kan harus satu. Cuman insya Allah ya tiada henti, yaitu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga pesan ini bukan hanya untuk Abi semata, namun kami juga berdoa
untuk mungkin saudara-saudara kami di sana yang saat ini sedang tersesat karena memang sudah jelas kemuliaan Islam, kebenaran Islam sudah begitu jelas gitu kan. Dan maka daripada itu marilah kami mengajak kepada terkhusus kawan-kawan sekalian yang saat ini memilih jalan yang salah untuk segera kembali kepada Islam. Islam insya Allah akan selamat dunia sampai akhirat. Amin amin. Terima kasih Mas Adam untuk kami yang terima kasih Mas Adam, keluarga, Pak Fikri dan Abi Adami senantiasa dijaga oleh Allah di dunia dan akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan ayah anda Mas Adam kembali ke dalam patuan Islam. Amin. Sehingga bisa kembali menjadi keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Nah, begitulah pendapat anaknya Saifuddin Ibrahim ini yang masih tetap memeluk agama Islam. Nah, menurut saya pendapat Saifuddin Ibrahim ini adalah sesuatu hal yang sangat tidak terpuji gitu. Karena sudah mencampuri kitab sucinya umat Islam, padahal dia itu sudah menjadi seorang pendeta seperti itu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika Bapak Saifuddin ini menjadi seorang muslim, dia itu tidak pernah tampak sifat-sifat buruknya ke muka publik gitu. Namun setelah dia menjabat menjadi seorang pendeta, ternyata dia itu malah membabi buta, malah menjadi tukang fitnah dan seterusnya gitu. Bahkan mulai mencampuri apa yang ada di dalam kitab sucinya umat Islam. Kalau memang Bapak Saifuddin ini bukan orang bodoh, ya seharusnya Bapak Saifuddin ini adalah mencoba berdialog, diskusi dengan ulama-ulama di Indonesia, tantang para ulama-ulama, pakar-pakar Al-Quran di Indonesia ini. Saya yakin kebodohan Saifuddin di sini akan terbongkar seperti itulah. Kenapa Bapak Saifuddin tidak berani berdebat atau berdialog dengan ulama-ulama di Indonesia yang ahli-ahli di dalam Al-Quran? Kenapa? Karena jika ini terjadi, dialog terbuka ini terjadi, saya yakin pendeta Saifuddin akan malu dengan kebodohannya sendiri. Nah, inilah tanggapan dari saya. Saya pastikan Saifuddin ini adalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Bahkan ketika menyebut ayat-ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran, Pak Saifuddin ini hanya memfitnah gitu loh. Nah, setelah saya cek di dalam surat Al-Baqarah tersebut ayat 2, surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 91, di situ Bapak Saifuddin mengatakan, bunuhlah orang-orang yang beriman, bunuhlah jika mereka tidak beriman, seperti itu. Padahal ayat-ayat Al-Baqarah ayat yang ke-91 bunyinya tidak seperti itu gitu. Bahkan di situ dikatakan, katakanlah Muhammad katakanlah Muhammad, artinya Nabi Muhammad di sini mengatakan kepada orang Yahudi gitu loh. Hei orang Yahudi, kenapa dulu nabi-nabi kamu bunuh kalau kamu memang benar-benar orang beriman? Seperti itulah isinya di dalam surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 91 tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa pendeta Saifuddin ini adalah orang bodoh karena kebodohannya lah sehingga dia menjadi murtad seperti itu. Karena akibat dari kebodohan Bapak Saifuddin sendiri akhirnya menjadi murtad seperti itulah. Jadi orang murtad itu biasanya kebanyakan itu pertama itu karena kebodohan, 2 karena perut, seperti itu. Dan ketiga karena di bawah perut, seperti itulah. Mungkin Bapak Saifuddin ini murtad karena salah satu dari yang saya sebutkan itu. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ini gambaran bagi kita semua. Ambil yang baik dan buang yang jelek-jelek. Berarti
kita harus membuang Pak Pendeta Saifuddin ini. Karena Bapak Saifuddin inilah yang jelek-jelek gitu. Ya, mudah-mudahan Bapak Saifuddin ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal amin. Dan dukung terus channel ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung channel ini, mudah-mudahan Allah mencatat sebagai Anda mendukung channel-channel dakwah, dan mudah-mudahan Anda diberikan hidayah oleh Allah dan juga diberikan kemudahan segala urusannya, dan mudah-mudahan Anda dijadikan orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, sukseskan kami di dunia dan akhirat. Ya Allah, berilah kami hidayah. Itulah doa kita setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.